Suroto Kunto hilang tak terbilang. Bagi orang Karawang, nama Suroto Kunto tidak asing lagi. Selain ditabalkan pada satu monumen, dia juga diabadikan sebagai nama jalan di kota Lumbung Padi. Namun, tak banyak orang mengetahuinya. Yang jelas, sejarah mencatat bahwa pemuda yang hidup di era revolusi itu ternyata memiliki banyak peran dalam peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Suroto mengenyam pendidikan militer di zaman Hindia Belanda. Ketika Jepang datang, ia melanjutkan ke Ika Daigaku. Ia tak menuntaskan pendidikan kedokteran itu karena menolak digunduli sebagai syarat menjadi dokter di era kekuasaan militer Jepang. Yudi Latif dalam Indonesian Muslim Intelligentsia and Power menyebutkan Suroto bersama Bagja Nitiwirya, Bahrum Rangkuti, M. Syarwani, Siti Rahmah, Jayadiningrat, Anwar Haryono, Karim Halim, serta Janamar Azam lantas memimpin kelompok pemuda sekolah tinggi Islam. Mereka salah satu kelompok muda yang kemudian mendesak proklamasi segera dilakukan Soekarno. Suroto juga ikut dalam perundingan dengan kelompok pemuda lainnya di Laboratorium Bakteriologi Cikini, kini di samping Universitas Bung Karno. Pada petang selepas berbuka puasa pada 15 Agustus 1945, Irna Hadi Suwito dalam bukunya Khairul Saleh, tokoh kontroversial, menuliskan rapat yang dipimpin Khairul Saleh tersebut membahas strategi untuk menghadapi golongan tua Soekarno dan Muhammad Hatta. Sebagai pemuda radikal, mereka tidak ingin kemerdekaan dicapai dalam kerangka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI karena dianggap berbau Jepang. Pasca rapat, 4 pemuda kemudian diutus untuk menyambangi Soekarno di kediamannya malam itu juga. Di situ pula kemudian muncul drama antara Wikana dan Bung Karno. Saat pemuda krempeng asal Sumedang itu menggertak Soekarno, dengan marah Bung Karno berteriak, "Seret aku ke pojok sana, bunuh aku malam ini juga, tidak usah menunggu sampai besok." Nyali Wikana pun meleleh. Gagal mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan segera mungkin, keesokan harinya, para pemuda radikal itu menculik keduanya ke Rengas Dengklok. Belakangan diketahui penculikan itu ternyata diotaki oleh Khairul Saleh dan Soekarni. Akhirnya, proklamasi tercetus pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Bersama ratusan pemuda lainnya, Suroto hadir sebagai saksi hidup kelahiran bayi Indonesia. Selanjutnya, ia terjun dalam kancah revolusi sebagai tentara republik. Di TKR, Tentara Keamanan Rakyat, karir Suroto termasuk moncer. Setelah sempat menjadi bawahan Letnan Kolonel Mufreni Mukmin, Komandan Resimen 5 Jakarta Raya yang kemudian berubah jadi Resimen Cikampek. Suroto Kunto kemudian mengambil alih jabatan Mufreni pada pertengahan 1946. Sayang, karirnya tak berlangsung lama. Letnan Kolonel Suroto Kunto yang saat itu baru berusia 24 tahun justru hilang secara misterius di kawasan Warung Bambu, Karawang pada 28 November 1946. Diduga kuat Suroto Kunto beserta kepala stafnya Mayor Adel Sofyan serta 2 pengawalnya Kopral Muhajar dan Murad diculik dan dibunuh oleh salah satu kelompok Laskar Rakyat. Bermula dari adanya konflik antara Suroto dengan Laskar Rakyat Jakarta Raya terkait wilayah pertahanan Front Jakarta Timur, Her Suganda dalam bukunya Rengas Dengklok, Revolusi dan Peristiwa 16 Agustus 1945 mengungkapkan, suatu perundingan di Bekasi, Laskar Rakyat Jakarta Raya meminta kepada TKR agar daerah dekat stasiun Karawang diserahkan kepada Laskar Rakyat. Tuntutan tersebut ditolak keras oleh Suroto. Setelah penolakan itu, dalam perjalanan kembali ke Cikampek, Suroto dan ketiga anak buahnya diculik di kawasan Warung Bambu.
jasad mereka tak pernah ditemukan. Hanya tersisa satu mobil Ford yang sebelumnya mereka kendarai teronggok di tepi jalan raya Karawang Cikampek. Peristiwa itu menggerakkan segenap kekuatan resimen Cikampek untuk menghabisi Laskar Rakyat. Padahal, menurut sejarawan Robert Beckwith, aksi itu belum tentu didalangi oleh Laskar Rakyat. Namun, bisa jadi itu ulah intelijen Belanda untuk menggerus secara perlahan kekuatan Republik. Kini, monumen inilah menjadi saksi bagaimana perjalanan kisah Suroto Kunto hilang tak terbilang.